Hai teman-teman, nama saya Katarina Viani Indriana Pusparanti dari SD Saverius 3 Bandar Lampung. Saat ini saya akan membawakan cerita legenda Timun Mas. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Iem. Mbok Iem ingin mempunyai seorang anak. Namun itu mustahil karena Mbok Iem tidak mempunyai seorang suami. Pada suatu hari, Mbok Iem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada saat di tengah hutan, Mbok Iem bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu dipenuhi dengan kulit yang kasar. Kulitnya gelap. Di mulutnya terdapat taring yang sangat tajam. Kukunya panjang dan kotor. Mbok Iem gemetar ketakutan. Kemudian raksasa itu berkata, "Hei perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Kamu terlalu tua. Dagingmu keras dan tidak enak. Aku datang ke sini hanya ingin memberikan sesuatu kepadamu." Kemudian raksasa itu memberikan benih tanaman dan berkata, "Tanamlah benih ini dan rawatlah. Engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Tapi ingat, engkau tidak boleh menikmatinya sendiri. Engkau harus membaginya denganku sebagai tanda terima kasih." Mbok Iem hanya mengangguk. Setibanya Mbok Iem di rumah, ia langsung menanam benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya, benih tersebut tumbuh menjadi buah yang sangat besar. Jika terkena sinar matahari, buahnya berkilau seperti emas. Karena penasaran, Mbok Iem memetik satu buah yang paling besar. Mbok Iem terkejut, ternyata di dalam isi buah tersebut terdapat bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Iem tidak menyangka akan mendapatkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena terlahir dari sebuah mentimun dan berwarna kemasan, Mbok Iem memberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan baik hati. Timun Mas juga rajin menemani ibunya mencari kayu bakar. Kebaikan hati Timun Mas membuat Mbok Iem takut kehilangannya. Tahun demi tahun terus berganti. Sekarang Timun Mas menginjak usia 17 tahun. Sudah waktunya bagi raksasa mengambil Timun Mas. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Ternyata, itu adalah suara langkah kaki si raksasa yang menuju rumah Mbok Iem. Raksasa itu berkata, "Hei perempuan tua, cepat serahkan anak perempuanmu itu kepadaku, atau ku hancurkan rumah ini." "Maaf Tuan raksasa, Timun Mas sedang mandi di kali. Tubuhnya sangat bau, engkau pasti tidak suka memakannya." "Baiklah, ku beri waktu seminggu lagi. Pastikan ketika aku datang, Timun Mas sudah siap menjadi santapanku, atau ku hancurkan rumah ini beserta dirimu." "Baik Tuan raksasa, aku tidak akan mengecewakanmu." Mbok Iem takut dengan ancaman si raksasa itu. Kemudian Mbok Iem menemui seorang kakek sakti yang tinggal di gunung. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Kemudian, seminggu kemudian, raksasa itu pun datang kembali. "Hei perempuan tua, cepat serahkan anak perempuanmu itu kepadaku, atau ku hancurkan rumah ini beserta dirimu." "Maaf Tuan raksasa, Timun Mas sedang mencari kayu bakar di hutan." "Pulanglah ke hutan tempat tinggalmu Tuan raksasa, Timun Mas sudah berada di sana." Pada saat raksasa ingin pulang, ia melihat Timun Mas berlari dari belakang rumah. Raksasa pun mengejar Timun Mas. Meskipun panik, Timun Mas tidak melupakan perintah ibunya. Timun Mas pun melemparkan benih mentimun. Benih mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun yang sangat luas. Ladang itu melilit si raksasa, tetapi raksasa tetap berhasil. Kemudian, pada saat raksasa sudah dekat, Timun Mas melemparkan sebuah duri. Sebuah duri tersebut berubah menjadi hutan bambu. Hutan bambu itu menusuk si raksasa, tetapi raksasa tetap berhasil.
Kemudian Timun Mas melemparkan sebutir garam. Sebutir garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa perlu berenang untuk mengejar Timun Mas. Raksasa itu pun berhasil lagi, namun badannya sudah kelelahan mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas kembali melemparkan sepotong terasi. Sepotong terasi itu berubah menjadi lumpur hisap. Lumpur hisap itu menghisap raksasa. Raksasa berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang menolongnya. Akhirnya tamatlah riwayat si raksasa itu. Setelah terbebas dari ancaman si raksasa itu, kehidupan Timun Mas dan Mbok Iem pun bahagia untuk selama-lamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh bertindak semena-mena terhadap orang lain, karena tindakan itu akan membawa malapetaka bagi kita sendiri. Sekian cerita legenda Timun Mas, terima kasih.